Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Selina Junita akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkapnya. Kita ke informasi utama pemirsa, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada para seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera, kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai Ketua Umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Dasko, mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melapor. Informasi selanjutnya, pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parabes Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam audiensi tersebut, pemerintah dan DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR, Dasko, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan ODOL. Oleh karena itu nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero ODOL 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan dengan Sekretaris Kabinet. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero ODOL 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya Zero ODOL 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air.
Teman-teman yang namanya menuju zero overload, overloading, overdimensi, bukan odol ya, nanti dikalian bahasa gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Nah, ini dia yang lagi terbaru pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Usulan ini telah disetujui DPR dan tinggal menunggu diterbitkannya keputusan Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tengah terjerat kasus suap terkait buron Harun Masiku. Selain itu, Prabowo juga mengajukan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dikenal sebagai ekonom dan pejabat publik terlibat dalam kasus hukum terkait impor gula. Langkah ini menuai berbagai respons, namun secara politik telah mendapat restu parlemen. DPR mengesahkan persetujuan terhadap usulan tersebut setelah seluruh fraksi secara bulat menyatakan sikap mendukung. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menjelaskan proses telah sesuai konstitusi dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Langkah Prabowo ini dinilai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional sekaligus membangun landasan politik yang lebih stabil menjelang transisi pemerintahan. Dan hasil rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Lydia Junita, Iqbal Taufik, Berita Nasional TV. Konsultasi antara pemerintah dan DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin bertemu Menteri Luar Negeri Belarus Maxim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung tertutup membahas peluang kerjasama pangan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzenkov di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Selasa 5 Agustus 2025. Pertemuan berlangsung tertutup membahas peluang kerjasama strategis di bidang pertanian dan industri pangan. Hal ini sebagai bagian dari upaya DPD RI mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Lebih jauh, Sultan menerangkan beberapa sektor menjadi perhatian dalam pertemuan, meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerjasama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture. Di sini Sultan mengetahui komoditas seperti coklat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar mendorong perdagangan bilateral lebih seimbang. Nah, tentu posisi kita sama, bagaimana kita mendukung agar kerjasama yang sudah sangat baik ini ditingkatkan terus. Gitu. Karena kita butuh, pertaniannya mereka sangat maju juga, terus mereka juga melihat potensi kita juga sangat. Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzenkov mengaku siap mendorong kerjasama di sektor pertanian dengan Indonesia. Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia terus ditingkatkan. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ketua MPR RI Ahmad Muzani buka suara soal kabar akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri usai tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Apa penjelasan Muzani? Ini dia selengkapnya untuk Anda.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditemui usai acara Rakernas Badan Wakaf Indonesia 2025 di daerah Jakarta Pusat buka suara soal isu akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri usai tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Muzani mengatakan tidak mengetahui ada rencana perombakan kabinet. Seperti diketahui, Ahmad Muzani dalam internal Partai Gerindra kini menjabat Sekretaris Dewan Pembina merangkap Ketua Dewan Kehormatan Gerindra. Nggak ada rencana reshuffle kabinet. Saya tidak dengar sama sekali. Kalau struktur langkah Gerindra katanya dibentuk kapan diminta, malam ini tidak ada pemilihan. Nanti akan diumumkan oleh Sekjen. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi merespon isu Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menjadi Menteri Dalam Negeri. Istana mengatakan isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara hierarki, Ketua MPR RI berada setara dengan Presiden. Karenanya, jika Muzani menjadi Menteri berarti berada di bawah Presiden. Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Komisi 4 DPR RI bersama Badan Urusan Logistik dan Badan Pangan Nasional meninjau langsung penyaluran bansos pangan di Pandowoharjo, Kapanewon Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bersama Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional atau Bapanas meninjau langsung penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras di Gedung Olahraga Bimo Seno, Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Titik Soeharto menyatakan bansos pangan bukan sekadar masalah pangan, melainkan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Politisi Partai Gerindra ini menekankan agar bansos pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan mengawal sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, saya ingin menyampaikan secara langsung di hadapan panjenengan semua bahwa saya akan terus mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran. Saya tidak ingin ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan ini. Bantuan ini adalah hak rakyat dan harus sampai ke tangan yang memang berhak. Dihitung-hitung, ada 730 kepala keluarga penerima manfaat di Kelurahan Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Masing-masing menerima 2 karung beras merupakan bantuan sosial pangan 2 periode pada tahun 2025 disalurkan bersamaan. Jumlah warga penerima manfaat bansos pangan tahun ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 859 kepala keluarga. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Waduh, ini dia yang lagi viral pemirsa terkait bendera animasi asal Jepang One Piece. Ternyata Ahmad Muzani menanggapi pengibaran bendera animasi asal Jepang ini yang ramai di media sosial menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Muzani memastikan aksi tersebut merupakan bagian ekspresi kreativitas masyarakat menyambut HUT RI. Belakangan ramai kibaran bendera animasi asal Jepang One Piece di media sosial. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan hal tersebut sebagai ekspresi kreativitas masyarakat menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Menurut Muzani, hal tersebut sebagai bentuk ekspresi cinta kepada tanah air, bukan sebagai bagian penghinaan terhadap lambang negara. Lebih jauh, Muzani menegaskan cinta rakyat Indonesia terhadap negara tidak tergantikan. Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Orang-orang yang memasang bendera One Piece tersebut di bawah bendera merah putih itu kalau dari
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan langkah PPATK memblokir sementara rekening tidak aktif justru melindungi nasabah perbankan. Inilah penjelasan Dasko selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening dorman untuk tidak aktif justru sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah perbankan. Pernyataan ini disampaikan Dasko setelah pihaknya melakukan konfirmasi langsung kepada PPATK mengenai kebijakan yang sempat memicu polemik di publik tersebut. Bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan. Itu hak nasabahnya tidak diberikan. Dasko mengungkapkan PPATK menemukan sejumlah rekening tidak aktif yang diduga terkait dengan aktivitas kejahatan, salah satunya judi online. Karena itu, rekening-rekening tersebut dibekukan sementara untuk menunggu konfirmasi dari pemiliknya. Sebelumnya, PPATK mengumumkan membuka kembali lebih dari 28 juta rekening dorman yang sebelumnya dibekukan sementara. Rekening dorman adalah rekening bank tidak aktif dalam jangka waktu lama, biasanya sekitar 3 hingga 12 bulan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masih terkait abolisi Tom-Lembong dan amnesti Hasto Kristianto, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan terlibat korupsi gula Tom-Lembong mendapat abolisi. Bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersandung kasus suap memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menginginkan tercipta rasa persaudaraan antar semua elemen masyarakat. Mantan Menteri Perdagangan divonis pengadilan melakukan korupsi gula. Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mendapat abolisi. Secara bersamaan, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara kasus suap memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad usai menggelar rapat konsultasi dengan unsur pemerintah pada Kamis 31 Juli 2025. Perwakilan pemerintah hadir dalam rapat adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dasko menyatakan lembaganya menyetujui pemberian abolisi ke Tom Lembong dimohonkan Presiden Prabowo Subianto. Surat permohonan Kepala Negara dibuat pada 30 Juli 2025. Selain memberikan persetujuan terhadap abolisi kepada Tom Lembong, DPR juga menyetujui usulan Kepala Negara memberikan amnesti kepada 1.116 orang, salah satunya ke Hasto Kristianto. R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pertimbangan memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto demi kepentingan bangsa dan negara. Andi mengatakan Presiden Prabowo menginginkan terciptanya rasa persaudaraan antara semua elemen masyarakat. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan. Nah karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani surat permohonan pemberian abolisi dan amnesti. Selain itu menurut Andi, Prabowo sempat meminta untuk memberikan amnesti ke terpidana dari berbagai macam kasus. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan telah meminta Komisi 1 DPR RI untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Perang Kamboja Thailand, Bang, yang lagi memanas, dari pimpinan DPR menanggapinya bagaimana, apakah ada desakan buat segera evakuasi WNI di sana, Bang? Ya, yang pertama Dasko mengaku sudah menginstruksikan Komisi 1 DPR RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dasko menyebut komunikasi yang akan terjadi antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah akan dilakukan dalam bentuk berdialog secara langsung ataupun mengundang pemerintah untuk menyampaikan persoalan data-data tersebut. Perihal tersebut dirinya sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, kami sudah minta kepada Komisi 1 untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang, agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kerjasama dalam pengelolaan data dengan Amerika Serikat adalah bagian dari negosiasi kesepakatan tarif resiprokal. Dirinya juga memastikan teknis pengelolaan akan mengikuti aturan main Indonesia. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Kabar Parlemen. Terima kasih Anda kembali di Kabar Parlemen bersama kami, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi transfer data pribadi sebagai salah satu poin dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Puan menilai pemerintah harus bisa melindungi data pribadi warga negara Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers setelah menggelar rapat paripurna ke-25 dan penutupan masa sidang keempat tahun 2025 yang menekankan pada perlindungan dan batas-batas terkait data pribadi warga negara Indonesia. Pemerintah melalui kementerian harus menjelaskan apakah data pribadi warga negara Indonesia sudah terlindungi. Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masih terkait tarif ekspor Amerika Serikat 19%, pemirsa, Prabowo Subianto sukses menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Ini menjadi bukti diplomasi Prabowo. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin. Meskipun hari-hari ke depan kita Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Bachtiar mengatakan langkah tersebut sebagai hasil dari diplomasi perdagangan yang efektif Presiden Prabowo Subianto. Penurunan tarif sebagai bukti Presiden sangat baik bernegosiasi. Kebijakan tersebut menurut Bachtiar tidak hanya menguntungkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah melindungi kepentingan nasional dan industri dalam negeri. Pada kesempatan ini, Bachtiar menilai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan mitra global seperti Uni Eropa dan BRICS turut memengaruhi posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat. Pencapaian ini merupakan langkah positif dalam memperkuat ekonomi nasional melalui diplomasi internasional yang berimbang dan strategis. Juga nggak soal di sosial media ramai yang soal kebijakan itu karena Trump menyebut bahwa mereka mendapatkan full access dan for free. Nah, itu statement itu ya tentu kan harus kita cari lagi nanti apakah yang dimaksud full access itu. Tapi pasti itu seorang kepala negara harus berstatement bahwa ini negosiasi kami sudah sangat baik untuk kepentingan nasional kami. Beliau pasti akan Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.